dosen dan teman-teman. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik merupakan bentuk keterampilan dasar untuk melakukan pengkajian dan memberi penyuluhan kesehatan dan perencanaan keperawatan. Komunikasi terapeutik mempunyai tujuan dan fungsi sebagai terapi bagi klien. Karena itu, pelaksanaan komunikasi terapeutik harus direncanakan dan terstruktur dengan baik. Tahap-tahap komunikasi efektif menurut Stuart dan Suden tahun 1995 terdiri dari preinteraksi, tahap orientasi atau perkenalan atau interaksi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Yang pertama, preinteraksi. Preinteraksi merupakan masa persiapan sebelum berhubungan dan berkomunikasi dengan pasien. Langkah-langkah yang harus dilakukan perawat yaitu 1. Evaluasi diri atau persiapan diri, mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasannya, menganalisis kemampuan yang dimiliki, menganalisis kelemahan yang dimiliki, dan kondisi emosional dalam keadaan baik atau stabil. 2. Penetapan tahapan hubungan atau interaksi, mengumpulkan data tentang klien sebagai dasar dalam membuat rencana interaksi. 3. Rencana interaksi, membuat rencana pertemuan secara tertulis yang diimplementasikan saat bertemu dengan klien atau materi yang akan digunakan. 1. Pertemuan keberapa? 2. Tujuan keperawatannya. 3. Tujuan tindakan keperawatannya. 4. Strategi komunikasi pelaksanaan tindakan keperawatan. Melakukan persiapan dengan membaca status klien. Perawat diharapkan tidak mempunyai prasangka buruk terhadap klien karena akan mengganggu dalam membina hubungan saling percaya dengan klien. Jika klien belum bersedia untuk berkomunikasi, perawat tidak boleh memaksa atau memberi kesempatan kapan klien sanggup. Mengatur posisi duduk dan teknik yang akan digunakan dalam wawancara harus disusun sedemikian rupa guna memperlancar wawancara. Yang kedua, tahap orientasi. Langkah apa saja yang harus dilakukan perawat atau tugas perawat pada fase ini? 1. Membina BHSP, menunjukkan sikap penerimaan dan komunikasi terbuka, atau untuk membina hubungan saling percaya harus bersikap terbuka, jujur, ikhlas, menerima klien apa adanya, menepati janji, menghargai klien atau menghadirkan diri secara terapeutik. Tak lupa untuk memberikan salam terapeutik yaitu senyum, sapa, dan salam atau 3S. 2. Mengidentifikasi atau validasi evaluasi klien atau menanyakan kabar pasien atau identifikasi nama pasien. 3. Merumuskan kontrak bersama dengan klien atas persetujuan bersama atau waktu, tempat, topik, dan pertemuan. Atau waktu, tempat, dan topik pertemuan. 4. Mengenali perasaan dan pikiran serta mengidentifikasi masalah klien. 5. Merumuskan tujuan dengan klien. Fase ini mulai bertemu pertama dengan klien. Fase ini merupakan fase yang digunakan di mana perawat untuk berkenalan dengan klien dan sekaligus merupakan langkah awal dalam membina hubungan saling percaya atau BHSP. Langkah pertama perawat dalam mengawali fase ini atau wawancara atau percakapan. Perkenalan diri antara lain nama, status, tujuan wawancara,
waktu yang diperlukan, dan faktor yang menjadi pokok pembicaraan atau tujuan pertemuan. Yang ketiga, tahap kerja. Tahap ini merupakan tahapan inti dari komunikasi terapeutik. Orientasi tahapan kerja disesuaikan dengan tujuan, topik, dan kontrak dengan pasien pada fase sebelumnya, misalnya edukasi atau tindakan keperawatan atau perencanaan asuhan keperawatan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, perawat dituntut untuk selalu menghadirkan diri secara efektif dalam komunikasi terapeutik, baik kehadiran secara fisik maupun psikologi bagi pasien. Teknik komunikasi yang sering digunakan: mengeksplorasi, mendengar secara aktif, refleksi, berbagi persepsi, memfokuskan, dan menyimpulkan. Fase kerja edukasi. 1. Fokus wawancara adalah klien. 2. Mendengarkan dengan penuh perhatian. 3. Menanyakan keluhan yang paling dirasakan oleh klien. 4. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien. 5. Gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup tepat pada waktunya. 6. Bila perlu, diam untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya. 7. Jika situasi memungkinkan, kita dapat memberikan sentuhan terapeutik yang bertujuan untuk memberikan dorongan spiritual dan merasa diperhatikan. 4. Tahap terminasi. Terminasi merupakan akhir pertemuan perawat dengan pasien. Terminasi dibagi menjadi 2, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Yang harus dilakukan perawat pada tahap ini yaitu: 1. Mengevaluasi pencapaian tujuan seluruhan tahapan atau tahap kerja atau evaluasi objektif. 2. Evaluasi subjektif atau menanyakan perasaan klien setelah berinteraksi atau melakukan tindakan tertentu. 3. Menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan. 4. Membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya atau tempat, waktu, dan tujuan interaksi. Perawat mempersiapkan diri untuk penutupan wawancara. Untuk itu, klien harus mengetahui kapan wawancara akan berakhir dan tujuan dari wawancara pada awal perkenalan, sehingga diharapkan pada akhir wawancara, perawat dan klien mampu menilai keberhasilan, dapat mengambil kesimpulan bersama. Jika diperlukan, perawat perlu membuat perjanjian lagi untuk pertemuan berikutnya. Fase ini terkadang sulit. Jika saling percaya pada tahapan optimal, terminasi bisa saat mengakhiri fase kerja atau tugas dan juga saat klien akan pulang. Sekian penjelasan dari saya tentang tahap-tahap komunikasi terapeutik. Terima kasih, salam sehat.